Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Syakira Dua Rivia dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Di sini dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan dan memaparkan materi serta contoh-contoh soal yang ada di chapter 10. Oke, jadi di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang irisan kerucut dan koordinator polar. Terdiri dari Diandra Nabila Putri, Naila Syakira Dua Rivia, dan Zafira Princess Gania. Chapter 10 ini berisikan materi 10.1 sampai 10.7. 10.1 yaitu parabola, 10.2 elips dan hiperbola, 10.3 terjemahan dan rotasi sumbu, 10.4 representasi parametrik kurva pada bidang, 10.5 sistem koordinat kutub, 10.6 grafik persamaan kutub, dan 10.7 yaitu kalkulus dalam koordinat kutub. Irisan kerucut itu apa sih? Nah, irisan kerucut ini merupakan perpotongan antara bidang lengkung kerucut tegak dengan bidang datar. Nah, irisan kerucut dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu bentuk lingkaran, parabola, elips, dan berbentuk hiperbola. Kita masuk ke 10.1 yaitu parabola. Parabola sendiri merupakan garis tetap atau direktris, dan F merupakan titik tetap fokus atau titik fokusnya. Dari grafik tersebut terbentuklah suatu konstanta positif antara jarak PF yang dilihat dari sudut pandang fokus dan PL dari sudut pandang direktrix. Konstanta tersebut akhirnya membentuk himpunan dengan hubungan PF sama dengan EPL. Nah, di sini tuh ada contoh gambarnya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama ini kita disuruh tentukan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri dan direktrix, persamaan parabola Y2 sama dengan 8x. Nah, persamaan parabola yang pertama itu ditulis dengan persamaan Y-0 kuadrat sama dengan 8 kali X-0 kuadrat. Pertama kita pakai cara diketahuin. Oke. Diketahuin parabola terbuka ke kanan, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, 4P sama dengan 8, atau kita balik jadinya kita pindahin P sama dengan 8/4 yang hasilnya itu 2. Nah, dengan demikian diperoleh titik puncak A, B-nya itu 0,0, titik fokus FA plus P, B-nya itu sama dengan F kali O plus 2,0 sama dengan F 2,0. Terus persamaan sumbu simetri Y sama dengan B atau Y sama dengan 0. Persamaan direktriksnya itu Y sama dengan A min P sama dengan 0, min 2 sama dengan min 2. Lanjut ditentukan, kita harus nentuin titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan direktriks persamaan parabola Y2 sama dengan 8x. Nah, kita tuh disuruh tentuin titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan direktriksnya itu dengan parabola x-2 kuadrat sama dengan min 12 y-4. Kita sama diketahuin dulu parabola terbuka ke bawah, A sama dengan 2, B sama dengan 4, min 4P sama dengan min 12, atau kita balik lagi jadinya itu min 12 per min 4 sama dengan 3 hasilnya. Nah, berdasarkan data tersebut nantinya dapat diperoleh titik puncak A, B nya 2,4, titik fokus A min B min P nya itu 2,4 min 3 yang hasilnya nanti 2,1, dan persamaan sumbu simetri X sama dengan A nya itu atau X sama dengan 2. Lanjut, di sini ada contoh soal buktikan bahwa titik puncak dari parabola merupakan poin terdekat dengan titik fokus. Nah, ini tuh kita pakai rumus D min akar X min 0 kuadrat ditambah Y min P kuadrat dikurang akar X kuadrat plus X kuadrat per 4P min P kuadrat. Oke.
Terus lanjut di sini kita cari koordinat fokus dan persamaan dari parabola serta gambaran sketsa 6Y min 2X min 0. Nah, ini tuh ada gambar sketsanya, kira-kira kayak gini. Lanjut kita ke 10.2 yaitu hiperbola dan elips. Nah, hiperbola dan elips itu merupakan persamaan garis singgung parabola dengan gradien M pada parabola adalah elips. Nah, elips dapat didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang jumlahnya jarak dari dua titik atau titik fokus. Titik fokus sendiri itu merupakan titik konstanta. Nah, dalam materi elips dan parabola yang ada pada 10.2, konik memiliki dua puncak yaitu A aksen dan A, di mana elips dan hiperbola simetris terhadap pusatnya. Lanjut kita ke contoh soalnya. Di sini kita disuruh tentukan fokus-fokus min x per 4 ditambah y kuadrat min 4 sama dengan 1. Kita bisa ngejawab dengan hiperbola merupakan hiperbola vertikal yang ditentukan oleh fakta bahwa tanda positif dihubungkan dengan suku y kuadrat. Jadinya nanti akan dihasilkan A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan akar 13. Hasil akhirnya 3,61. Jadi fokus berada di 0, akar 13. Lanjut, sketsakan grafik persamaan yang diberikan dengan menyebutkan puncak fokus dan asintot. Nah, di sini ada gambar sketsa grafiknya dengan cara x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Terus kita pakai horizontal ellipse, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2, akar 3. Jadi vertikalnya kurang lebih 4,0 dan VC-nya itu 23,0. Nah, kita lanjut ke 10.3 yaitu translasi dan rotasi sumbu. Nah, rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besaran rotasi dalam transformasi geometri sebesar A yang disepakati untuk arah yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jika arah berputaran rotasi atau benda searah dengan jarum jam, maka sudut akan berbentuk yaitu min A. Hasil rotasi objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasinya. Di sini ada rotasi dengan pusat O sama dengan 0,0 sebesar A. Ini ada contoh grafiknya. Rotasi pusat O sama dengan 0,0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diandra dan dilanjutkan oleh Zafira. Baik, perkenalkan nama saya Diandra Nabila Putri dari jurusan Teknik Lingkungan 2021 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subbab 10.4 dan 10.5. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai subbab 10.4 mengenai representasi parametrik kurva pada bidang. Kurva pada bidang sehubung dengan turunan dari rumus panjang busur. Kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik. Sebuah kurva bidang ditentukan dari sepasang persamaan, yaitu X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan T in I. Dengan F dan G kontinu pada interval I, dan T adalah parameter waktu. Seiring dengan T melajui dari A ke B, titik XY menelusuri kurva di bidang XY. Ketika I adalah interval tertutup AB, titik P yaitu X, A, Y, A, dan Q yaitu X, B, Y, B disebut ujung awal dan akhir poin. Jika kurva memiliki titik akhir yang bertepatan, maka dapat dikatakan bahwa kurva adalah tertutup. Jika nilai T yang berbeda menghasilkan titik yang berbeda pada bidang, kecuali mungkin untuk TA dan TB, dapat dikatakan kurva tersebut adalah kurva sederhana. Pasangan X sama dengan FR dan Y sama dengan GT bersama dengan interval atau disebut parameterisasi kurva. Pada slide kali ini terdapat contoh soal 10.4. Yang pertama yaitu hilangkan parameter X sama dengan T kuadrat ditambah 2T, yang mana Y sama dengan T min 3 dan T lebih dari min 2 dan kurang dari 3. Kemudian dari hal tersebut identifikasi kurva yang sesuai dan buat sketsa grafiknya. Pertama-tama dari persamaan kedua yaitu Y sama dengan T min 3, T
diubah ke kiri menjadi T sama dengan Y plus 3, lalu substitusi persamaan tersebut kepada persamaan pertama, yaitu X sama dengan Y plus 3 kuadrat ditambah 2 dikali Y plus 3, yang menghasilkan Y kuadrat ditambah 8Y plus 15. Yang kedua, dari gambar di atas tunjukkan bahwa setiap pasangan persamaan parametrik berikut memiliki grafik yang sama, yaitu setengah lingkaran yang ditujukan pada gambar 4. Solusi dalam setiap kasus dapat ditemukan bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Maka hanya masalah memeriksa beberapa nilai T untuk memastikan bahwa interval yang diberikan untuk T menghasilkan bagian lingkaran yang sama. Selanjutnya, terdapat contoh soal yang lain, yaitu yang kedua, himpunan titik-titik X, Y yang mempunyai persamaan X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T dengan interval 0 kurang dari T kurang dari 2V adalah kumpulan titik-titik yang berada pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Persamaan parametrik dapat digunakan untuk menyajikan kurva di R pangkat 3, ingat bahwa persamaan Y sama dengan 4 di R pangkat 3 berupa bidang datar yang sejajar dengan bidang XY. Tetapi untuk menyajikan suatu kurva di R pangkat 3 dapat menggunakan persamaan parametrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab 10.5, yaitu sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar. Dalam matematika, suatu sistem koordinat memiliki 2 dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukannya dengan menggunakan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Titik yang telah ditetapkan biasanya disebut dengan analog dengan titik origin dalam sistem koordinat kartesius, atau disebut pol kutub. Dan ray atau garis geometri atau sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar atau polar aksis. Jarak dari suatu kutub disebut radial coordinate atau radius dan sudutnya disebut angular coordinate, polar angle atau azimuth. Berikut merupakan sejarah dibuatnya sistem koordinat kutub oleh 2 orang Prancis, Pierre de Fermat dan René Descartes, di mana keduanya itu memperkenalkan apa yang sekarang disebut sistem koordinat kartesian atau persegi panjang. Selanjutnya yaitu dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa koordinat kutub dimulai dengan setengah garis tetap yang disebut sumbu kutub memancar dari titik tetap O yang disebut kutub atau asal. Dengan adat, sumbu kutub dipilih untuk menjadi horizontal dan menunjuk ke kanan dan mungkin ke depan diidentifikasi dengan sumbu X positif dalam sistem koordinat persegi panjang. Setiap titik P selain kutub adalah perpotongan lingkaran unik dengan pusat di O dan sinar unik yang memancar dari O. Jika R adalah jari-jari lingkaran dan E adalah salah satu sudut yang dibentuk sinar dengan sumbu kutub, maka R,6 adalah pasangan koordinat untuk kutub P. Contoh soal dari 10.5 yaitu gambarkan persamaan kutub R sama dengan 8 sin theta. Solusi atau jawabannya adalah dengan cara mengganti kelipatan V/6 untuk theta dan menghitung nilai X yang sesuai. Dari tabel di kanan bisa dilihat bahwa dengan bertambahnya theta dari 0 ke 2V, grafik pada gambar 5 dilacak 2 kali. Berikut merupakan theta dan R untuk soal di atas. Sekian dari saya, untuk 10.6 dan 10.7 dapat dijelaskan oleh Zafira. Terima kasih. Saya Zafira Francescania akan mempresentasikan mengenai bab 10.6 dan bab 10.7. Pada bab 10.6 yang berjudul grafik persamaan kutub. Persamaan kutub yang dibahas pada bagian sebelumnya menghasilkan grafik-grafik yang sudah dikenal, seperti garis, lingkaran, dan kerucut. Pada subbab 10.6, grafik yang dibahas adalah grafik-grafik eksotis, seperti grafik cardioids, lemmakons,
lemon skate, mawar, dan spiral. Persamaan kutub untuk kurva ini masih sederhana, yaitu tentang persamaan Kartesian. Salah satu keuntungan dari persamaan ini ialah persamaan ini memiliki lebih banyak ketersediaan dari satu sistem koordinat. Dalam persamaan kutub, simetri dapat membantu kita dalam memahami suatu grafik. Seperti yang bisa dilihat, berikut adalah beberapa simetri, dan lalu kita akan membahas penyelesaiannya. 1. Grafik persamaan kutub simetris terhadap sumbu X atau sumbu kutub jika mengganti R theta dengan R min theta atau min R N min theta menghasilkan persamaan yang setara dengan gambar 1. 2. Persamaan kutub simetris terhadap sumbu Y garis theta sama dengan Pi 2 jika mengganti R theta dengan min R min theta atau dengan R Pi min theta menghasilkan persamaan yang setara dengan gambar 2. 3. Grafik persamaan kutub simetris terhadap titik asal kutub jika menggantikan R theta oleh min R theta atau oleh R Pi plus theta menghasilkan persamaan setara gambar 3. Namun, karena banyaknya representasi titik dalam koordinat kutub, simetri mungkin ada yang tidak diidentifikasikan oleh ketiga tes ini. Berikut adalah contoh soalnya. Sketsakan grafik persamaan polar persamaan sebagai berikut. Theta 2 dikurang Pi 2 per 16 sama dengan 0. Theta sama dengan kurang lebih Pi 4. Mengubah theta menjadi negatif theta atau R akan menghasilkan sebuah persamaan di mana ketiga syarat tadi sudah terpenuhi, dan berikut adalah grafik yang terlihat. Lalu contoh soal selanjutnya, dalam sebuah bidang kutub, gambarkan R sama dengan 1,5. Dalam soal ini, solusinya bahwa seluruh pasangan R theta sedemikian rupa hingga nilainya selalu 1,5. Ini berarti berapapun nilai theta, grafik selalu berbentuk lingkaran dengan radius 1,5 dan berpusat di titik asal, seperti yang terlihat dalam grafik yang digambarkan. Bab 10.7, kalkulus dalam koordinat polar. Menggunakan koordinat polar akan didapati penyelesaian kedua persoalan paling mendasar dalam kalkulus, yaitu menentukan kemiringan garis singgung kurva dan menentukan luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva. Perbedaan antara koordinat polar dan koordinat kartesius sangat mendasar, di mana blok bangunan dasar dalam persoalan luas adalah persegi panjang, dan dalam koordinat polar, blok bangunan dasar merupakan suatu juring lingkaran. Luas juring dengan pusat theta dapat dikatakan sebagai berikut. A sama dengan setengah pi r kuadrat. Luas dalam koordinat polar. R sama dengan F theta menentukan kurva dalam sebuah bidang. Kurva R sama dengan F theta dengan theta sama dengan A dan theta sama dengan B membatasi daerah R, sehingga didapati persamaan A sama dengan setengah integral beta ke alfa F theta kuadrat D theta. Lalu, garis singgung dalam koordinat polar. Di koordinat kartesian, tidak semua garis singgung dalam koordinat polar bisa ditemukan dengan menyelesaikan persamaan kurva. Sebagai contoh, dalam gambar 9, lingkaran R 4 cos theta berpotongan dengan garis theta sama dengan pi per 3 di dua titik. Tetapi, hanya di titik kedua yang memiliki solusi dari persamaan. Ini terjadi karena yang memenuhi persamaan lingkaran adalah 0, pi per 2 plus np. Berikut adalah contoh soalnya. Gambarkan sketsa persamaan R2A cos theta dengan A lebih besar dari 0 dan tentukan luas daerah yang dibatasi. Bisa dilihat dalam grafik. Lalu penyelesaiannya adalah 1/2 integral pi ke 0
2A cos theta kuadrat dx, lalu diselesaikan sebagaimana penyelesaian sudah dituliskan. Contoh soal berikutnya, ubah negatif 4, 2pi/3 menjadi koordinat kartesius. Untuk itu, kita lakukan persamaan X sama dengan min cos 2pi/3, mendapatkan hasil min 4, min 1/2, hasilnya 2, lalu persamaan Y sama dengan min 4 sin 2pi/3, sama dengan min 4 akar 3/2, mendapatkan hasil min 2/3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah 2,2 akar 3. Selain itu, berikut beberapa sumber acuan yang kami ambil. Kami mengambil dari buku Farber-Purcell Calculus 9th edition, lalu ada beberapa website yang kami jadikan sumber untuk contoh soal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.